Sidang lanjutan perkara kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang kali ini kembali mengagendakan pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Militer Mayor Subianto ini, dua dokter dari RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo yaitu Gede Rastu Adi Maharta dan Kandida Fabiana kembali membeberkan keterangan. Mereka dimintai keterangan terkait hasil pemeriksaan medis terhadap almarhum Prada Luki Namo. Hasil pemeriksaan ronsen dan laboratorium menunjukkan adanya sejumlah temuan medis penting. Siap, tidak izin. Tidak. Siap. Kan ada di situ juga saksi ya. Siap. Sementara itu Komandan Korem dan Rem 161 Wirasakti Brigjen Hendro Cahyono memastikan sidang kasus kematian Prada Luki di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai dengan ketentuan. Proses sidang berjalan transparan dan terbuka untuk umum. Memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pelda Kristian. Ini tadi saya dapat laporan ya dari Komandan Kodim Rotendao bahwa yang bersangkutan ini Pelda Kristian itu melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran disiplin keprajuritan yang sekarang ya sedang saya dalami dan dalam proses. Proses hukum itu berjalan mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditor militer semua transparan semua. Bapak-bapak tahu waktu itu tanggal berapa? 29 ya. Siap. 29 itu kan terekspos semua. Jadi saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Saya tanya, jawab senior. Sidang kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang pada hari Selasa menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa. Ada yang menarik sebelum sidang dimulai. Pelda Kristian Namo, ayah Prada Luki, sempat meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ayah Prada Luki meluapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Kanisiusuae yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Saya akan ngomong terus. Silakan kalian mau bersaksi model apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma duduk diam. Bubar saja Provos. Semua masyarakat Indonesia termasuk orang tua dari Prada Luki menuntut institusi kasih sikap tegas. Kalau tidak pecat itu perwira dengan itu antek-anteknya. Dari 8 saksi yang dihadirkan, ada ibu angkat Prada Luki. Di hadapan pimpinan sidang, ibu angkat Prada Luki mengaku melihat luka-luka di tubuh Prada Luki. Saat itu Luki bilang ia dipukuli seniornya. Luki bahkan berpesan agar keberadaannya tidak diberitahu kepada siapapun. Namun tak berapa lama, para senior datang menjemput Luki. Kepada senior Luki, ibu Prada Luki sempat berpesan agar mereka tak lagi memukuli Luki yang sudah penuh dengan luka. Waktu itu kan almarhum yang bukakan sapi itu terus saya langsung tanya. Ibu kaget? Iya, saya kaget. Saya bilang, "Kenapa ke sini?" Terus Luki langsung buka baju, kasih tunjuk. Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Saya tanya, jawab senior. Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Tidak hanya itu, ada juga fakta menarik yang terungkap dalam sidang. Dua dokter RSUD Airamo Nagekeo NTT, yakni Kandida Bibiana Uga dan Gede Restu Ade Maharta, dicecar pertanyaan oleh auditor militer. Dua dokter bilang menemukan luka memar akibat trauma benda tumpul pada tubuh Prada Luki. Luka terdapat di bagian dada, perut, pinggang kanan kiri, serta paha. Luka memarnya itu sudah pasti karena ada trauma tumpul. Ada tanda-tanda trauma tajam? Trauma tajam ada. Ada. Yes. Trauma tajam sama tumpul ya? Ya. Badannya pasien itu
luka-luka yang saksi lihat tadi itu luka lama atau luka baru? Kalau berdasarkan memar itu kita lihat dari warnanya. Ya. Jadi warnanya itu pada saat itu merah keunguan. Kalau sesuai teori itu warna seperti itu bisa terjadi di jam 1 jam sampai 2 hari itu bisa warnanya menetap. Kami medis untuk penyebab kematian tidak bisa kami tentukan hanya dengan penyebab pasti kematian tidak bisa kami tentukan hanya dengan pemeriksaan baik analisa fisik penunjang tadi. Untuk penyebab pasti kematian tidak bisa, tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa almarhum ini mengalami kondisi seperti yang di laporan kematian tersebut, bahwa pasien mengalami cedera pada organ dalam tubuhnya, cedera pada dadanya, juga mengalami yang namanya infeksi yang semakin menumpuk. Dan semua hal tersebut bisa saling tumpang tindih dan juga saling membantu sama lain yang menyebabkan kondisi almarhum yang semakin menurun. Soal penyebab kematian, saksi dokter Gede bilang setelah 2 hari dirawat, Prada Luki dipindah ke ICU karena kondisinya memburuk, hingga akhirnya meninggal pada 6 Agustus 2025. Saksi lihat ada luka-lukanya itu? Yang saya fokuskan pada waktu itu ada luka-luka di daerah dada, habis itu ada di perut depan, di sisi pinggang sebelah kanan kiri, ada di lengan juga, lengan kanan kiri, di paha juga ada, paha kanan kiri, tapi yang lebih banyak kalau tidak salah yang sebelah kiri. Dalam sidang, auditor militer juga sempat mencecar saksi Letda Roni Setiawan yang merupakan komandan peleton. Auditor mencecar mengapa sebagai komandan peleton tidak menanyakan apa yang dialami pada Prada Luki yang merupakan anak buahnya. Saksi nggak tanya? Siap tanya. Apa yang saksi tanyakan? Kenapa ini kok sampai kayak gini nih? Oh, hanya tanya begitu, kenapa ini gitu? Siap. Saksi hanya menanyakan begitu? Siap, kami tanya-tanya, habis itu keduanya cuma diam saja. Tanya ke siapa? Ke dua Richard sama almarhum. Itu nggak tanya sama ngantar itu? Polemik utang kereta cepat Bus, saudara. Presiden Prabowo akhirnya turun tangan. Presiden tegaskan akan bertanggung jawab atas utang proyek Bus. Ulasannya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.